and the spinning stops. Now, so far we've only used one loop on the armature. This will cause our motor to have an irregular speed, and in fact, we could get stuck in this position, with the brushes halfway between commutator segments. What we can do is split the commutator ring and then add another loop. So first, the brushes are in contact with these two commutator segments, which turns on this electromagnet, which causes it to start spinning. Once we get to here, the brushes switch contact to the next pair of commutator segments, which means this loop turns off and the next loop turns on. Now this electromagnet wants to spin. The brushes switch contact and the next loop turns on. This keeps happening as our motor spins. It's almost like the loops will take turns being an electromagnet. Some electric motors will add many loops to the armature. This ensures that there will be a continuous spinning motion on the motor. This spinning force on the armature is called a torque. Stronger torque means a faster spin. There are some things we can do to improve the torque of the motor. Electromagnets are stronger when there are more wires. This is true when we wrap more wires around the metal bolt, and it's also true when each of our armature loops are made of many wires. The motor will have stronger electromagnets, which means it will spin faster. If you look at some pictures of real electric motors, you can see lots of wires wrapped around. And yes, this is the same reason. More wires wrapped around means stronger electromagnets. Another way to make this stronger is to use more electricity. Let's learn a few more terms here. The part that doesn't move is called the stator. In this case, it's the two permanent magnets on the side. These fit inside the edges of the motor case. The armature in the middle is also called a rotor. Remember, this is the part that spins. The axle goes through the middle here and then sticks out the back of the motor. What I've shown you in this video is called a DC motor. If you have a device that moves and is powered by a battery, there's a good chance there's a DC motor in it. Other types of electric motors will work a little differently than what I've shown here. No matter the type of motor, most of them will produce some type of spinning motion. Once it's spinning, we can use this to make different devices move. In this case, a kid's toy. Or even a fan that cools your room. The spinning of the motor can be converted to other types of movement, such as the side-to-side motion that we see in this fan. Or how about this electric cutting knife? Each blade is going back and forth. It all starts with the spinning of the motor to turn a gear, which then pushes these two pieces back and forth. So hopefully this video has made a few light bulbs go off in your brain. If you like learning new things, head on over to Brilliant. This is a problem-solving website and app that focuses specifically on math and science. The idea here is that you learn by doing. Pick a topic, it starts with the basics, but gradually it gets more complex as you go. For me, I've enjoyed how you can see these concepts visually, like the area of a circle. You get to see why the equation works. The best way to learn is to do it yourself. Master the concepts by solving fun and interactive problems. And look at that, they've even got a course on electricity and magnetism. You can learn more about the concepts you've seen in this video. Brilliant is great for anybody that is curious and likes to learn new things, whether you're a student learning it for the first time or a professional who wants to keep their skills sharp. Sign up for free by going to brilliant.org/Jared Owen. The first 200 people will also get 20% off their annual premium membership. Tahun 2010 WHO tahu ya, World Healthy Organization ya, Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi seseorang terkena penyakit kronis, semisal jantung, diabetes, sakit kolesterol, ya itu disebabkan semua karena kurangnya aktivitas fisik, bukan karena dia kurang makan, bukan karena dia pekerjaannya itu berat, bukan karena dia orang miskin, ya, sehingga seseorang tersebut memiliki penyakit kronis, tetapi karena kurang aktivitas fisik atau kurang gerak. Itu salah satu penyebab utama seseorang menderita penyakit kronis. Ya, antum perhatikan sendiri, mungkin di keluarga ya, di keluarga kita atau di sekitar masyarakat atau lingkungan rumah kita, tetangga gitu ya.
Ada orang yang kita dengar kena penyakit diabetes atau penyakit gula. Antum tahu penyakit gula atau diabetes, Zakwan? Tahu ya? Penyakit yang membuat seseorang kelebihan kadar gula tinggi, ya. Kelebihan kadar gula yang sangat tinggi di dalam tubuhnya, yang menyebabkan sistem metabolismenya terganggu, ya. Kalau orang sudah kebanyakan gula, dia akan mudah capek, mudah lelah, bawaannya tidur saja, bawaannya tidur, lemas, ya, dan susah untuk makan. Maksudnya dia makan harus milih-milih kalau orang udah sakit gula. Makan nasi dibatasi, ya. Mengkonsumsi gula sama sekali nggak boleh. Makan makanan yang ada mengandung gula nggak boleh. Tidak boleh terlalu capek. Kencingnya pun kalau dia buang air kecil itu direbungi semut. Air seninya itu, air kencingnya manis rasanya, sehingga semut datang. Nah, kalau orang sudah kena penyakit gula atau diabetes, biasanya akan disertai dengan penyakit-penyakit lain. Karena apa? Orang kalau sudah kena diabetes, pasti asupan makanannya akan berkurang. Asupan gizinya bakal berkurang. Sehingga kalau asupan gizinya berkurang, maka sistem daya tahan tubuhnya pun makin berkurang. Akibatnya ketika datang virus, misalkan virus TBC, misalkan datang virus leper, virus diare, dia gampang terkena penyakit tersebut, atau virus kanker, ya, penyakit-penyakit berbahaya lainnya lah, dia akan mudah terkena. Maka dari itu orang kalau udah kena sakit diabetes, 90% susah disembuhkan. Ada yang sembuh, tapi sedikit, ya, sedikit kali, 1/100 mungkin. Maka dari itu orang kalau udah kena penyakit diabetes, ya tinggal nunggu saja, tinggal nunggu penyakit-penyakit yang lain datang, kemudian ya sering-sering ke rumah sakit jadinya. Nah itu tadi kenapa? Karena penyakit kurang gerak. Dia suka, awal mulanya orang sakit diabetes itu awal mulanya makannya tidak dijaga. Semua makannya enak-enak, ya, makan roti, makan cake, makan es krim, makan ya yang enak-enak lah. Tapi dia suka tidur aja kerjanya, pagi tidur, siang tidur, malam tidur, kurang aktivitas gerak. Tak tidur pun dia kerjanya duduk, misalkan duduk main game, ngadep laptop saja, ya, ngerjain tugas atau ngerjain atau mungkin chatting-chattingan seperti itu, ya. Makannya enak terus, tapi tidak pernah bergerak, tidak pernah mengeluarkan keringat, sehingga gula yang masuk ke dalam tubuhnya, ya, gula yang masuk dalam tubuhnya dari makanan-makanan tersebut tidak terbakar, ya, tidak digunakan menjadi energi. Gula itu kan sebagai energi untuk kita, ya, untuk energi untuk kita. Tidak pernah dibakar, terakhir gula itu mengendap, jadi penyakit lah kan. Itulah jadi penyakit sakit gula. Maka jangan sepele dengan sakit gula. Orang yang umurnya 30 ke bawah sudah banyak sekarang kena sakit gula, sakit diabetes, ya. Maka dari itu antum kalau di rumah kerjanya jangan suka main game aja. Apalagi masa-masa sekarang, ya, main game. Nggak menutup kemungkinan usia di bawah 25 tahun bisa terkena penyakit gula. Ada seperti itu, ya. Maka harus melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik bukan berarti harus main futsal, bukan berarti harus olahraga bersepeda, berenang, bukan. Misalkan antum di rumah nyapu halaman, ngepel, mencuci kain, ya, misalkan disuruh bantui umi abi, nah itu merupakan aktivitas fisik. Otot-otot antum di situ bekerja sehingga menghasilkan keringat. Nah, dari keringat itu kan keluar dia gula kita itu, ya. Racun-racun dalam tubuh pun keluar, ya. Zat-zat yang tidak digunakan dalam tubuh kita keluar dari keringat tersebut, ya. Memang sudah keluar sih melalui air kencing, air seni, ya. Tapi itu nggak cukup, dari situ aja nggak cukup.
ya harus dikeluarkan melalui aktivitas fisik. Nah, seperti itu. Kemudian aktivitas fisik secara teratur memiliki efek yang menguntungkan terhadap kesehatan. Ya. Aktivitas fisik lebih bagus dia continue, stabil, meskipun tidak lama. Misalkan antum satu hari kerjaan antum aktivitas fisik hanya setengah jam. Misalkan kalau pagi nyapu rumah gitu ya kan. Nanti pulang sekolah nyuci piring dan kemudian misalkan nyapu halaman gitu. Itu sudah cukup. Ya, tapi rutin. Jangan kadang-kadang bantuin orang tua cuma seminggu sekali. Ya, seminggu sekali itu pun kalau diingatkan. Lainnya kita berbaring tempat tidur sambil main game. Nah, itu mengundang penyakit. Coba Ustaz mau bertanya di sini, ada enggak yang antum tahu seseorang kena sakit diabetes? Coba angkat tangan. Mau tetangga, mau keluarga. Siapa angkat tangan dulu? Siapa yang kena, Aidar? Nenek. Nenek ya kena sakit diabetes. Sudah berapa lama? Udah lama kan? Nah, itu dia. Nah, itu ya jadi pelajaran untuk kita. Susah disembuhkan karena Haidar kan? Nah, itu jadi pelajaran untuk kita ya. Mungkin dahulu ya, mungkin ya nenek kita mungkin belum tahu ilmunya di situ ya, mungkin terlalu santai ya, jarang gerak atau nggak pernah sport jalan pagi, tapi makannya mungkin tidak dijaga. Misalkan semua dimakan. Nah, itu harus dikeluarkan bang. Itu jangan sampai Ustaz tadi mau bilang itu. Mungkin orang tua itu, nenek-nenek suka kali itu minum teh manis kayak kakek, ya teh manis. Tapi nggak masalah sebenarnya. Tapi harus digunakan dengan aktivitas fisik setiap hari. Antum coba lihat di perkampungan seseorang yang petani di sawah, ya kan biasanya mereka kuat-kuat badannya kan, kemudian nggak pernah kita lihat sampai sakit-sakit keras gitu ya di kampung-kampung gitu. Kalau pernah antum lah ke kampung ya, jarang itu petani misalkan dia petani, dia bapak ini petani dia sakit diabetes, nggak pernah kita dengar seperti itu kan. Biasanya orang-orang kena diabetes itu yang hobinya di rumah aja. Kenapa? Dia tadi kurang aktivitas fisik, dia makan enak-enak manis-manis tapi kurang aktivitas fisik. Tapi kalau orang-orang petani di kampung, macam Ustaz kan di kampung ya Ustaz kan dari orang kampung. Ustaz lihat orang-orang itu yang petani-petani bapak-bapak itu kayak kakek gitu ya. Tiap hari minum teh manis, pergi minum teh manis, pulang dari kerja minum teh manis, nggak masalah. Umur mereka pun panjang-panjang, sampai setahu Ustaz sekarang ada kayak kakek tetangga Ustaz umurnya udah hampir 100 tahun, 90 lebih. Dan masih sanggup dia mencangkul sampai sekarang. Nah, artinya apa? Kakek itu pun dulu rajin minum teh manis, Ustaz tahu. Ya, minum teh manis setiap hari gitu kan. Tapi aktivitas geraknya ada, aktivitas fisiknya. Jadi tergunakan gula yang tadi diminum itu. Nah, antum jangan sampai rajin minum teh manis tapi nggak pernah melakukan aktivitas fisik. Ya. Nah, contohnya nenek Haidar tadi, kan susah disembuhkan katanya udah lama, sampai berbaring di tempat tidur kan. Berbaring aja di tempat tidur, susah disembuhkan. Apalagi kalau udah sampai berbaring aja di tempat tidur, kan makin tidak ada aktivitas gerak kan. Haidar, coba Haidar. Haidar sekarang nenek, pantangan makan nenek apa Haidar? Nggak boleh kan, makan nasi pun dibatasi kan. Nah itu dia, jadi kalau orang sudah sakit diabetes nggak boleh makan enak-enak. Nah gawat kan, orang sakit gula nggak boleh makan enak-enak, makan es krim nggak boleh, makan roti nggak boleh, roti pun nggak boleh banyak-banyak kan Haidar kan. Nah udah, ya misalkan antum seharusnya makan roti misalkan bisa 1 kotak, kalau udah sakit gula nggak boleh 1 biji aja, 1 biji peta itu udah 1 udah.
nggak boleh banyak-banyak. Dan satu lagi, orang bisa kena sakit gula karena banyak pikiran. Nah, orang kalau udah banyak pikiran, bukan gula aja, sakit yang lain juga datang. Ya, orang yang banyak pikiran, stres, itu bisa sakit apa aja datang. Ya contohnya kalau banyak pikiran, ya asam lambung yang datang, penyakit asam lambung. Antum tahu pernah dengar asam lambung, penyakit asam lambung? Nah, ini kalau udah asam lambung, perut ini terasa seperti apa ya? Ada gas di dalam, kayak mau pecah perut ini, panas. Itu kalau kita stres, keluar itu zat asam lambung itu. Ya. Dan itu tadi, gula juga bisa. Gula, kolesterol bisa muncul dia. Metabolismenya jadi terganggu kalau kita sudah stres, pikiran kita stres. Tapi kalau pikiran kita selalu positif, ya, insya Allah penyakit jauh. Logikanya aja ya. Pernah nggak lihat orang gila sakit batuk-batuk atau flu bersin-bersin? Atau demam, dia di jalan menggigil kedinginan? Nggak pernah kan? Nah, ya itu tadi, karena dia pikirannya, kosong. Ya nggak stres juga kan? Dia nggak pernah mikiri dia pikiran yang macam-macam. Umpamanya, Ustaz hanya mengasih contoh aja ya. Tapi ya bukan kita harus stres seperti itu, enggak. Ya, ya jangan seperti itulah. Ustaz hanya mencontohkan. Ya, yang paling perlu dicontoh Rasulullah lah. Rasulullah ketika meninggal ubannya berapa? Uban di rambutnya berapa? Rasulullah ketika meninggal dunia, uban di rambutnya hanya 3 helai. Padahal meninggalnya udah umur 63 tahun ya. Tapi ubannya hanya 3 helai. Artinya Rasulullah tenang menghadapi masalah apapun. Padahal dia itu udah mau dibunuh, ya kan? Udah berapa kali Rasulullah istilahnya mengalami peperangan kan? Biasa aja, enjoy. Masalah seberat apapun enjoy lah dihadapi ya. Ya mungkin antum semua, ya Ustadz ini perasaan kali, apa bisa Ustadz enjoy terus ya gitu. Ya Ustadz masih belajar juga, sama-sama lah belajar ya. Sama-sama belajar. Kalau enggak kita bisa stres bang. Contohnya kawan antum kelas 9 lah, Ustadz enggak sebut namanya ya. Kan ada yang sampai sekarang stres kan? Enggak tahu ya? Ada yang stres karena daring seperti ini. Dia maunya main game aja jadinya. Nggak usah sebut nama nanti menyebutkan aib. Ya, dia tidak tahan menghadapi daring seperti ini. Terakhir stres, nggak pernah daring lagi lah sampai sekarang. Bahkan sampai di ruqyah sama Ustadz Yopi. Iya. Di ruqyah sampai sama Ustaz nggak usah sebutkan lah. Zakwan tahu mungkin Zakwan ya. Zakwan, orang tuanya Zakwan, Ustadz Yunus kemarin itu meruqyah juga dia. Nggak boleh sebut nama, kalau sebut nama jadi aib. Nah makanya itu, dengar dulu, antum harus sabar menghadapi ujian apapun. Macam ini kan ujian kita ini, menghadapi daring yang membosankan. Yang ustadznya mungkin udah bosan ya kan. Yang ustadz yang di layar ini udah bosan ya. Ya sabarlah, sabar ya kan. Nah kemudian saya lanjutkan ya tadi ya, bahwa pikiran itu juga mempengaruhi kesehatan selain aktivitas fisik. Kemudian selanjutnya, aktivitas fisik secara teratur memiliki efek yang menguntungkan terhadap kesehatan, yaitu memperbaiki dan meningkatkan mood. Itu yang pertama ya. Aktivitas fisik secara teratur memiliki efek yang menguntungkan terhadap kesehatan kita. Yang pertama, untuk memperbaiki dan meningkatkan mood. Aktivitas fisik dapat membuat seseorang merasa lebih bahagia dan lebih santai dibanding kondisi sebelumnya. Ya, misalkan antum lagi suntuk, kan inilah, misalkan sudah bosan antum daring, banyak tugas segala macam, menghafal tapis, pasti jenuh lah kan. Nah, ketika antum melakukan aktivitas fisik, semisal
Semisal main futsal bareng sama teman-teman, antum pasti merasa senang atau enjoy kan, Iqbal? Nah, otomatis ya, otomatis. Atau jogging misalkan sama kawan-kawan, otomatis enjoy, senang, otomatis itu udah pasti. Ya, nggak ada orang makin olahraga dia makin sedih, nangis-nangis ketika main futsal di tengah lapangan, nggak ada. Ya, atau dia suntuk, stres ketika lagi main bulu tangkis, main basket, nggak ada. Karena apa? Karena Allah menciptakan namanya sebuah zat di dalam tubuh, namanya zat endorfin. Zat endorfin itu akan keluar ketika kita berolahraga. Untuk apa zat endorfin itu? Zat endorfin itu berguna untuk membuat kita bahagia dan rileks. Ya, ketika kita berolahraga keluarlah namanya hormon endorfin itu, membuat kita bahagia. Otomatis nggak usah diperintah-perintahkan lagi. Hei hormon endorfin, buat aku bahagia. Nggak perlu kita ngomong kayak gitu. Udah otomatis dia membuat kita bahagia. Ya, hormon endorfin. Ya bolehlah antum lihat di Google nanti setelah ini. Hormon endorfin membuat kita bahagia. Ya, itu keluar ketika kita melakukan aktivitas fisik. Ya, nggak pun olahraga, misalkan antum gotong royong membersihkan perkarangan rumah bareng masyarakat. Ada yang ngoret paret, ada yang cabut-cabut rumput di situ, ada yang membersihkan jalan. Senang nggak antum kira-kira di situ? Sebentar aja, tapi kan kita enjoy kan? Atau membersihkan masjid bareng-bareng sama remaja masjid, sama kawan-kawan, kan enjoy kita di situ kan? Nah itu penyebabnya karena hormon endorfin ya, yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua, aktivitas fisik secara teratur akan menyebabkan mencegah penyakit kronis ya. Aktivitas fisik secara teratur bermanfaat untuk mencegah penyakit kronis. Di sisi lainnya, aktivitas fisik yang teratur dapat membantu seseorang dalam mengendalikan tekanan darah tinggi. Aktivitas fisik menyebabkan LDL atau low density lipoprotein. Ya, Ustaz kurang paham juga sebenarnya ini LDL ini ya. Atau kolesterol jahat yang bisa diredam. Tapi tadi Ustaz lihat di Google, LDL ini merupakan pengertian dari kolesterol jahat, LDL, kepanjangannya low density lipoprotein, LDL. Itu adalah kolesterol jahat. Jadi kalau kita rajin beraktivitas fisik, LDL akan ditekan, ya. Sebenarnya kolesterol itu digunakan juga untuk tubuh kita, untuk membantu mengolah vitamin yang ada dalam tubuh kita, ya, untuk mengolah vitamin dan mengolah hormon seks kita atau libido kita, gunanya itu kolesterol. Makanya antum kalau senang kali kalau bahas kayak gini. Makanya antum kalau antum sering udah balik semua kan? Udah balik semua, ada yang belum balik? Udah ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya, udah nggak apa-apa. Udah mau tamat nggak apa-apa lah. Ustaz hargai antum mau jengking, mau apa semua udah nggak apa-apa lah. Nanti malas Ustaz marah-marah, hah? Nah udah stop dulu ya. Ada. Nah, jadi antum kalau sering mengkonsumsi makanan yang berkolesterol, misalkan udang, kepiting, kerang, segala macam, itu kan makanan yang mengandung kolesterol, ya. Itu sangat berguna untuk itu tadi, kalau antum sudah menikah lah ya, untuk menikah. Orang yang mengkonsumsi makanan seperti itu bagus hormon seksnya, ya. Biasanya itu untuk pengantin baru. Ya antum nantilah, belum masih lama lagi ya. Ya Imam ya, Iqbal. Nah itu kalau orang rajin mengkonsumsi itu bagus untuk libido atau untuk hormon seksnya. Makanan ini mengandung kolesterol, tapi jangan kebanyakan.
Nggak boleh. Semua makanan yang dikonsumsi kebanyakan itu nggak bagus. Mau gula, mau itu makanan yang mengandung asin-asin, terlalu berlebihan nggak bagus. Ya, berlebihan nggak bagus. Lakukan sesuai dengan prosedurnya ya, atau sesuai tempatnya. Ibadah pun gitu seperti itu. Kalau misalkan antum sholat aja terus di masjid, tapi nggak keluar-keluar nyari kerja, ya nggak bagus juga. Ya kan, sholat aja sholatnya terus sampai di masjid nggak keluar-keluar, sampai nggak nyari nafkah, kan nggak bagus juga ya. Sama juga seperti makanan, kalau terlalu banyak makan yang enak-enak ya nggak bagus juga. Tiap hari antum makan udang aja, udang tiap hari, yang ada antum kena penyakit kolesterol ya. Dibatasi semua. Kemudian yang ketiga, kegunaan aktivitas fisik yaitu mengelola berat badan ya, mengelola berat badan. Kalau antum rajin beraktivitas fisik, badan antum insya Allah akan proporsional selalu ya. Nggak ada namanya apa ya, obesitas, tidak obesitas. Kalau antum kerjanya makan enak-enak setiap hari ya, makan yang berlemak-lemak, tapi jarang beraktivitas fisik, nanti pertama yang membengkak siap-siap perut. Pertama perut, ya kan? One pack dah. One pack bukan six pack, one pack. Cuma satu kotak dia perutnya. Dah, pertama perut, lari ke perut, baru lari ke pipi. Ya, habis ke pipi, larilah dia ke kaki, ke bagian panggul, paha, ke tangan. Nah, lama-lama obesitas. Kalau sudah obesitas, susah untuk diet kembali ya, berat dia. Maka dari itu antum harus beraktivitas fisik untuk menjaga berat badan antum. Ya, waktu sudah habis, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan ya. Antum tetap semangat belajar, ya, tetap istiqomah. Tetap istiqomah menuntut ilmu ya. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.